Baik, perkenalkan nama saya Kelvin, NIM 2110417330, kelas M1. Tugas UAS Perilaku Konsumen. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang dimana berkaitan dengan video drama yang telah kami buat. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul drama perilaku konsumen. Yang pertama itu judulnya drama tentang pola perilaku konsumen yang rasional dan irasional. Yang kedua, coba saudara deskripsikan secara ringkas isi drama perilaku konsumen Anda. Deskripsinya, perilaku rasional adalah perilaku yang didasari atas pengembangan rasional atau nalar dalam mengonsumsi suatu produk. Contohnya, memilih barang sesuai dengan kebutuhan barang yang dipilih, memiliki kegunaan optimal, memilih barang dengan mutu terjamin. Perilaku konsumen yang irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Contohnya, tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun elektronik, memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen. Ada bursa obral atau bonus-bonus dan budget diskon atau prestasi dan gengsi. Yang ketiga, berapa orang yang terlibat dalam drama yang Anda buat dan berapa lama durasi drama perilaku konsumen Anda? Jawabnya ada 4 orang dan durasinya itu 7 menit. Manfaat dan pelajaran apa yang Anda dapatkan dari drama perilaku konsumen yang Anda buat? Manfaatnya bagi saya yaitu saya mengetahui banyaknya perilaku konsumen yang bersifat irasional karena ketika mereka membeli kebutuhan sekalipun mereka masih melihat harga, promosi, atau diskon dari suatu barang tersebut. Teori-teori yang Anda gunakan dalam membuat drama perilaku konsumen Anda. Jelaskan mengapa Anda menggunakan teori-teori tersebut. Kami memakai video drama tersebut memakai teori prospek karena kami menggunakan teori ini di mana teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Bagian B, berkenaan dengan link video. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Yang video pertama itu membahas tentang persepsi konsumen, customer perception, persepsi konsumen, teori dan implementasinya. Yang kedua itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan faktor motivasi, faktor persepsi, faktor sikap. Video link ketiga yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 2. Sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Yang nama video yang pertama itu Alek Fahrul Riza, SEMSC. Yang kedua itu Anissa, Ananda, Tasya dan teman-teman dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Yang ketiga itu Fitria Amalia Jazilah. Jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Video pertama itu poin-poin membahas tentang pertemuan tentang customer perception, marketing stimulus characteristic, sensory marketing, teori stimulus organisme responsif,
teori three new brain, stimulus description, subliminal perception, stimulus generalization, sampling, mineral perception, menjelaskan teori-teori dalam bentuk persepsi konsumen. Video yang kedua itu menjelaskan tentang faktor motivasi, faktor persepsi, faktor sikap. Faktor motivasi adalah dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang diberi motivasi itu menjadi lebih sangat giat dan dalam bekerja serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil maksimal. Faktor persepsi yaitu merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekam situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik yang mungkin agak berbeda dari realita. Persepsi ini tidak hanya tergantung dengan rangsangan dalam bentuk fisik, tapi juga tergantung pada rangsangan yang ada di sekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang. Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa atau diorganisir, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Persepsi dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil dari interaksi dengan manusia lain. Faktor sikap. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung maupun perasaan tidak mendukung pada satu objek. Sikap masih bersifat tertutup, tidak dapat dilihat langsung dan belum terwujud. Sikap merupakan reaksi yang masih tertutup, tidak terlihat langsung. Faktor sikap adalah pernyataan evaluatif, positif atau negatif tentang objek, orang, ataupun peristiwa. Sikap terdiri dari atas 3 komponen, yaitu kognitif yang berisi persepsi, pendapat atau ide, kepercayaan terhadap seseorang atau suatu objek. Kemudian komponen afektif yaitu emosi dan perasaan, serta tahap berikutnya berupa kecenderungan untuk bertindak. Sikap hanya dapat ditafsirkan pada perilaku yang tampak. Sikap itu terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kepercayaan dan keyakinan. Artinya bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap objek, artinya bagaimana penilaian atau terkandung di dalam faktor emosi orang tersebut terhadap suatu objek. Kecenderungan untuk bertindak, artinya sikap merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka. Menjelaskan tentang faktor utama perilaku konsumen menurut Philip Kotler. Yang ketiga, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Di sini menjelaskan tentang faktor budaya yang mempunyai pengaruh yang sangat luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami saran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Faktor sosial, faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor pribadi, keputusan seseorang pembeli yang juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dengan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dalam konsep diri pembeli. Atau faktor psikologis, pilihan pembeli seorang yang dipengaruhi pula oleh faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Manfaat dan pelajaran yang
Anda peroleh dari ketiga video di atas. Manfaatnya bagi saya itu mengetahui tentang apa isi itu persepsi konsumen lebih dalam lagi, dan serta pembahasan yang sangat saya tidak tahu menjadi tahu, serta teori-teori Three New Brain. Yang kedua itu saya mengetahui bagaimana harus menyikapi sikap, persepsi, serta motivasi saya untuk bisa kedepannya memperbaiki sikap-sikap saya. Bagian C itu sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah di perilaku konsumen. Yang pertama itu komentar video Bapak di Instagram, materi tentang perilaku konsumen. Yang kedua itu membuat video ringkasan tentang marketing 5.0 dan komentar. Yang ketiga itu membuat video ringkasan perilaku konsumen. Yang keempat itu membuat video tentang kelompok acuan. Yang kelima itu membuat video drama tentang perilaku konsumen. Demikian jawaban UAS saya. Terima kasih.